Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan ulang novel Teh dan Pengkhianat dari Isaka Banu. Kisah-kisah yang dituturkan Teh dan Pengkhianat. Teh yang berasal dari negeri Cina tahun 1595 dibawa ke Eropa oleh Jan Huygens van Lieshoten, masuk ke Hindia Belanda tahun 1684 dalam bentuk biji teh dari Jepang. Pada saat itu, teh digunakan sebagai tanaman hias saja. Setelah diketahui manfaat dan kenikmatannya, tahun 1826, teh dikembangkan di Slans Palantenquin, Britannia. Tak lama kemudian, Jacobus Isidorus menanam teh secara besar-besaran di Banyuwangi dan di Wanayasa. Kebun teh Wanayasa dianggap berhasil sekaligus membuka jalan bagi usaha teh di Pulau Jawa. Untuk meningkatkan mutu produksi, Jacobson mengambil buruh dari Karawang dan Batavia. Ia juga mendatangkan 15 buruh langsung dari negeri Cina. 7 diantaranya pakar teh. Mereka semua disebut Cina Makau karena mereka berasal dari daerah itu. Mereka ditempatkan di daerah pasir Cina, sekitar kaki Gunung Burangrani. Lebih menarik karena tak melulu membahas terkait perang. Lembaran awal hingga akhir dapat menyentuh perkara kemanusiaan, perkara fanatisme buta, harapan, pengorbanan, hingga perjuangan, yang dalam hal ini perjuangan melawan ketidakadilan. 100 tahun lalu, kemenangan pemberontak Cina di beberapa pos Belanda membuat Susuhunan Surakarta ikut bergabung dengan mereka. Aku tidak mau mengambil resiko, kata Isaka Banu. Terbentuklah satu detasemen khusus. Amati gerak-gerik Sentot dan pasukannya segera setelah kita bertemu dengannya. Kalau terlihat mencurigakan, jangan ragu, hantam mereka saat itu juga, kata Isaka Banu. Letnan Staff Richard bergegas pergi keluar ruangan. Sore harinya, di bawah pimpinan Isaka Banu, pasukan kavaleri pemukul berkekuatan 300 orang bertolak menuju Tanjung Pura. Hampir tak ada halangan besar. Jalanan berlumpur yang sulit dilalui pada musim hujan saat itu berubah menjadi sekeras batu karena terik matahari pada bulan Mei saat itu. Karena kemanusiaan dalam karya ini dapat dilihat dari tulisan yang berjudul Kalabaka. Tulisan tersebut mengangkat fakta sejarah terkait pembantaian orang-orang Banda Nyaira dari Maluku yang dilakukan oleh tentara. Serangan itu bahkan diceritakan melibatkan 100 orang samurai bayaran atau ronin. Dikisahkan seorang suteris milisi non-tentara dari kalangan terhormat yang mahir menggunakan senjata yang notabene orang Belanda ternyata masih memiliki hati nurani dan menolak kekerasan-kekerasan yang dilakukan di daerah tersebut, sekalipun ia dihukum. Perkara fatisme buta, hal ini disajikan secara renyah dalam tulisan yang berjudul Tegak Dunia. Kisah ini menitik beratkan cerita pada hadirnya glob tiruan bumi dalam membungkam opini para pembuka agama saat itu yang meyakini bahwa bumi itu datar karena saking fanatiknya dengan agama. Dikarenakan merasa lelah dengan realita tersebut, seorang petinggi suteris bernama Kapten Swart van de Vleck berkata bahwa bumi bulat adalah bidah terbesar yang dilakukan oleh orang Kristen dengan kaumnya sendiri. Suatu hal yang diwujudkan dalam bentuk cerpen belenggu emas yang bercerita tentang kegaguman wanita kulit putih kepada sesosok wanita pribumi yang digadang-gadangkan sebagai pembaharu. Wanita tersebut tak lain ialah Rohana Kudus, salah satu pelopor emansipasi selain Kartidi yang menjadi tokoh gerakan di Sumatera Barat dan menerbitkan surat kabar yang membawa serta harapan untuk kemajuan kaum perempuan Sonting Melajo. Kekaguman wanita kulit putih terlihat. Aku harus bertemu dengan wanita Minang yang luar biasa ini.
wanita yang telah menjadi ilham bagi banyak orang India. Perkara pengorbanan yang dijumpai dari cerita pendek Variola, kisah yang mengangkat cara Hindia memerangi wabah cacar yang penyebarannya sangat cepat di Nusantara. Kala itu orang-orang di Ambon, Bali, Ternate bahkan meninggal dunia. Karenanya pengiriman vaksin dari Belanda sebagai solusi dan dibarengi solusi lain berupa produksi vaksin di Nusantara. Namun, kedua solusi tersebut cenderung lama, tak cocok dengan situasi genting yang terjadi. Mau tak mau, upaya pencegahan haruslah disegerakan. Solusi lainnya adalah mencari anak yatim piatu di Batavia. Setelahnya mereka dibawa ke Bali. Dalam perjalanan tunggu, mereka dimasukkan vaksin untuk kemudian dipanen bagi banyak orang agar mereka segera bangkit melakukan penyakit. Meski mendapat penolakan, akhirnya solusi ini bisa menjadi bukti bahwa orang-orang kulit putih tak melalui penjajah. Ada rasa kemanusiaan tinggi di dalam diri mereka. Terjadinya teror yang mencuri salah satu kapten dari TNI yang dipaksa memberitahu di mana anggota dari bagian mereka disembunyikan. Dan karena tidak membuah hasil, kapten diajak kerja sama untuk menjadi pengkhianatan sehingga orang-orang Belanda dapat meneruskan perjalanannya ke Bandung. Namun sang kapten menolak karena untuk membebaskan tanah air dari cengkaman Jepang. Mereka melakukan pemberontakan didasarkan karena dua pokok, yaitu gaji yang jauh dari kesepakatan dan tentu saja karena kekejaman pemimpin yang kerap menghukum berlebihan. Uniknya, justru pemerintahan India Belanda pada saat itu justru memanfaatkan orang Indonesia yang cukup terkenal untuk memukul mundur dari pemberontakan. Hal ini dijelaskan dengan apik dalam sejarah yakni Teh dan Pengkhianat. Dalam kisah tersebut, kita akan melihat kontradiksi bahwa yang berjuang melawan kemunafikan adalah buru-buru dari Cina. Tokoh yang digunakan jasa ialah Ali Basa Sentot Pawidirjo, mantan jenderal perang dari Diponegoro. Disinilah letak berwarnanya sejarah, siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekali lagi hanya urusan sudut pandang dan kepentingan. Novel Teh dan Pengkhianat termasuk nilai sosial karena dalam kumpulan novel Teh dan Pengkhianat ditemukan beberapa bentuk ambivalensi seperti model atau cara berpakaian dan sikap rasisme oleh kaum dominan terhadap kaum minoritas. Sekian dari kami, kelompok 5. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, Mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga kepada Pak Hamzah SPD selaku Guru Bahasa Indonesia, dan terima kasih juga kepada teman kelompok membantu membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.